Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alvinita Permatasari dari kelas PGSD C 2022 akan mengerjakan tugas pertemuan ke-7, yaitu mereview materi-materi pada pertemuan sebelumnya. Di sini saya akan mereview materi dari pertemuan ke-2, 5, dan juga 6. Untuk yang pertama, saya akan mereview tentang hakikat dan pentingnya pendidikan kewarganegaraan. Secara etimologis, pendidikan kewarganegaraan berasal dari kata pendidikan dan kata kewarganegaraan. Pendidikan berarti usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya. Sedangkan kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Secara yuridis, pendidikan kewarganegaraan dimaksudkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Sedangkan secara terminologis, pendidikan kewarganegaraan adalah program pendidikan yang berintikan demokrasi politik, diperluas dengan sumber-sumber pengetahuan lainnya, pengaruh-pengaruh positif dari pendidikan sekolah, masyarakat, dan orang tua. Kesemuanya itu diproses guna melatih para siswa untuk berpikir kritis, analitis, bersikap dan bertindak demokratis dalam mempersiapkan hidup demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Negara perlu menyelenggarakan pendidikan kewarganegaraan karena setiap generasi adalah orang baru yang harus mendapat pengetahuan, sikap atau nilai dan keterampilan agar mampu mengembangkan warga negara yang memiliki watak atau karakter yang baik dan cerdas untuk hidup dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai demokrasi konstitusional. Secara historis, PKN di Indonesia awalnya diselenggarakan oleh organisasi pergerakan yang bertujuan untuk membangun rasa kebangsaan dan cita-cita Indonesia merdeka. Secara sosiologis, PKN Indonesia dilakukan pada tataran sosial kultural oleh para pemimpin di masyarakat yang mengajak untuk mencintai tanah air dan bangsa Indonesia. Secara politis, PKN Indonesia lahir karena tuntunan konstitusi atau UUD 1945 dan sejumlah kebijakan pemerintah yang berkuasa sesuai dengan masanya. Pendidikan kewarganegaraan senantiasa menghadapi dinamika perubahan dalam sistem ketatanegaraan dan pemerintahan serta tantangan kehidupan berbangsa dan bernegara. PKN Indonesia untuk masa depan sangat ditentukan oleh pandangan bangsa Indonesia, eksistensi konstitusi negara, dan tuntunan dinamika perkembangan bangsa. Untuk materi yang kedua, saya akan mereview tentang integrasi nasional Indonesia. Integrasi nasional berasal dari kata integrasi dan nasional. Integrasi berarti memberi tempat dalam suatu keseluruhan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi berarti pembaruan hingga menjadi kesatuan yang bulat dan utuh. Kata nasional berasal dari kata nation yang berarti bangsa sebagai persekutuan hidup manusia. Integrasi nasional merupakan proses mempersekutukan bagian-bagian, unsur atau elemen yang terpisah dari masyarakat menjadi kesatuan yang lebih bulat sehingga menjadi satu nation atau bangsa. Jenis-jenis integrasi mencangkup 5. Yang pertama, integrasi bangsa. Yang kedua, integrasi wilayah. Yang ketiga, integrasi nilai. Dan yang keempat, integrasi elit massa. Dan yang terakhir, integrasi tingkah laku atau perilaku integratif. Dimensi integrasi mencangkup integrasi vertikal dan horizontal. Sedang aspek integrasi meliputi politik, ekonomi, dan sosial budaya. Integrasi berkebalikan dengan disintegrasi. Jika integrasi menyiratkan adanya keterpaduan, kesatuan, dan kesepakatan atau konsensus,
Disintegrasi menyiarkan adanya keterpecahan, pertentangan, dan konflik. Model integrasi yang berlangsung di Indonesia adalah model integrasi Imperium Majapahit, model integrasi kolonial, dan model integrasi nasional Indonesia. Untuk pengembangan integrasi dapat dilakukan melalui 5 strategi atau pendekatan, yakni yang pertama, adanya ancaman dari luar, dan yang kedua, gaya politik kepemimpinan, dan yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik, dan yang keempat, ideologi nasional, dan yang terakhir, yang kelima, kesepakatan pembangunan ekonomi. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Untuk yang ketiga, saya akan mereview tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Dalam arti sempit, konstitusi merupakan suatu dokumen atau seperangkat dokumen yang berisi aturan-aturan dasar untuk menyelenggarakan negara, sedangkan dalam arti luas, konstitusi merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang menentukan bagaimana lembaga negara dibentuk dan dijalankan. Konstitusi diperlukan untuk membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa negara. Konstitusi mempunyai materi muatan tentang organisasi negara. Pada awal era reformasi, adanya tuntunan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Pada awal era reformasi, adanya tuntunan perubahan UUD NRI 1945 didasarkan pada pandangan bahwa UUD NRI 1945 belum cukup memuat landasan bagi kehidupan yang demokratis, pemberdayaan rakyat, dan penghormatan terhadap HAM. Di samping itu, di dalam tubuh UUD NRI 1945 terdapat pasal-pasal yang menimbulkan penafsiran beragam dan membuka peluang bagi penyelenggara negara yang otoriter, sentralistik, tertutup, dan praktik KKN. Perkembangannya, tuntunan perubahan UUD NRI 1945 menjadi kebutuhan bersama bangsa Indonesia. Oleh karena itu, MPR melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan. Keempat kali perubahan tersebut harus dipahami sebagai satu rangkaian dan satu kesatuan. Dasar pemikiran perubahan UUD NRI 1945 adalah kekuasaan tertinggi di tangan MPR, kekuasaan yang sangat besar pada presiden. Pasal-pasal yang terlalu luas sehingga dapat menimbulkan multitafsir, kewenangan pada presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang dan rumusan UUD NRI 1945 tentang semangat penyelenggara negara. Belum cukup didukung ketentuan konstitusi yang sesuai dengan tuntunan reformasi. Awal proses perubahan UUD NRI 1945 adalah pencabutan ketetapan MPR RI nomor sekian tentang referendum, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden RI, dan ketetapan MPR mengenai hak asasi manusia mengawali perubahan UUD NRI 1945. UUD NRI 1945 menempati urutan tertinggi dalam jenjang norma hukum di Indonesia. Berdasar ketentuan ini, secara normatif, undang-undang isinya tidak boleh bertentangan dengan UUD. Jika suatu undang-undang isinya dianggap bertentangan dengan UUD, maka dapat melahirkan masalah konstitusionalitas undang-undang tersebut. Warga negara dapat mengajukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang kepada Mahkamah Konstitusi.
Berikut penjelasan mereview materi 25 dan 6 dari saya. Jika ada kesalahan, tolong dimaafkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.